Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan pembelajaran di hari ini. Dan tidak lupa teman-teman untuk melaksanakan jurnal pagi, yaitu sholat duha dan mengaji ya. Oke, baik teman-teman, pada hari Selasa 11 Januari 2022 ini kita masih belajar di tematik tema 6 tentang panas dan perubahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4 dan 5. Seperti biasa, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, di sini Bunda akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran di materi PPKN yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban anak di sekolah dengan baik. Lalu tujuan yang kedua, melalui kegiatan telaah, siswa dapat menyebutkan kewajiban siswa sebagai warga negara dengan tepat. Lalu tujuan pembelajaran di bahasa Indonesia yaitu dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menentukan ide pokok bacaan dengan baik. Dan untuk tujuan pembelajaran di materi IPS yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan dampak positif dan negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam dengan baik. Dan untuk tujuan pembelajaran yang terakhir di materi IPA yaitu melalui kegiatan Ayo Merumuskan, siswa dapat menentukan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah teman-teman, itulah tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Untuk materi pembelajarannya di PPKN kita akan belajar hak dan kewajiban siswa di sekolah serta tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk bahasa Indonesia kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks eksplanasi, tentunya dengan menggunakan peta pikiran. Untuk materi yang ketiga di materi IPS kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan untuk materi terakhir di IPA kita akan mempelajari tentang pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan fokus terlebih dahulu ke materi PPKN. Hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua sisi yang menyatu. Sebagai seorang pelajar, kita memiliki hak dan kewajiban atas apa yang terjadi ataupun apa yang ada di sekolah. Teman-teman masih ingat apa itu hak? Apa teman-teman? Oke, good job. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir. Lalu bagaimana dengan kewajiban? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus ataupun wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, hak dan kewajiban ini harus berjalan secara bersama-sama dan harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita ingat kembali apa aja sih hak siswa atau hak kita ketika kita berada di sekolah. Nah, yang pertama, kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia tentunya. Misalkan, hak untuk mendapatkan mata pelajaran tematik, bahasa Inggris, TIK, dan lain sebagainya. Lalu, hak yang kedua yaitu mendapatkan fasilitas kelas yang baik. Contohnya, mendapatkan kursi, meja, lalu penerangan, mendapatkan infokus, AC, dan lain sebagainya.
Lalu hak yang selanjutnya yaitu teman-teman di sekolah memiliki hak untuk bertanya dan berpendapat. Jadi gunakanlah hak teman-teman, hak bertanya ini kepada guru-guru ketika teman-teman ada mata pelajaran yang masih kurang dipahami. Lalu selanjutnya yaitu adalah mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, ketika teman-teman di sekolah, teman-teman berhak mendapatkan perlakuan adil baik dari kepala sekolah, guru, ataupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Nah, inilah beberapa hak siswa ketika berada di sekolah. Nah, sekarang bagaimana dengan kewajiban siswa di sekolah? Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu adalah belajar dan mengumpulkan tugas. Nah, teman-teman, karena ini kewajiban berarti teman-teman harus mengumpulkan. Lalu yang kedua, membantu kelancaran pembelajaran sekolah dengan cara apa? Yaitu teman-teman tertib ketika di kelas, mendengarkan guru yang sedang memberikan materi, dan lain sebagainya. Lalu kewajiban yang ketiga yaitu adalah taat kepada guru, kepala sekolah, dan peraturan sekolah. Jadi teman-teman diharapkan untuk menaati peraturan sekolah, guru, ataupun kepala sekolah. Untuk kewajiban berikutnya yaitu adalah teman-teman diwajibkan untuk menghormati guru dan saling menghargai teman. Jadi menghargai guru, menghormati guru, menyayangi teman, menghargai teman itu adalah kewajiban dari teman-teman ya ketika berada di sekolah. Selanjutnya kewajiban teman-teman di sekolah yaitu adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan peralatan yang ada di sekolah. Jadi teman-teman diharapkan untuk menggunakan fasilitas di sekolah dengan baik, tidak dicoret-coret, tidak dirusak, melainkan harus dijaga. Oke, good job. Selanjutnya, kewajiban siswa di sekolah yaitu adalah bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Maka dari itu teman-teman, di sekolah teman-teman sering sekali dibuatkan jadwal piket. Untuk apa? Untuk memelihara kebersihan kelas ataupun sekolah. Nah, inilah beberapa kewajiban siswa di sekolah. Masih banyak lainnya loh, teman-teman. Nah, selain sebagai seorang siswa, kita juga memiliki kewajiban nih, teman-teman, sebagai warga negara. Berikut beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus menaati peraturan, baik itu peraturan di tempat umum maupun peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lalu yang kedua, kita harus berkewajiban menghargai pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah. Nggak boleh tuh kita melarang orang lain untuk berpendapat, melainkan kita harus menghargai. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk membayar pajak tepat waktu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai warga negara yaitu adalah menghormati satu sama lain meskipun berbeda-beda suku dan agama. Begitupun dengan kebudayaan kita. Meskipun kita berbeda-beda, tapi diusahakan kita untuk saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan fasilitas umum nih teman-teman. Ketika kita berada di tempat umum, kita diwajibkan untuk menjaga fasilitas umum dan memeliharanya dengan baik. Nah, itulah beberapa kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memasuki fokus belajar di bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kemarin, teman-teman kan sudah belajar ya tentang teks eksplanasi dan struktur eksplanasi. Yang mana struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 macam, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau sering disebut dengan opsional. Nah, teman-teman, teks eksplanasi ini selain dapat difahami dengan cara menjawab pertanyaan dan mencari kata kunci dalam bacaan, ternyata dapat pula dijelaskan melalui peta pikiran loh, teman-teman. Ada yang tahu, teman-teman, apa itu peta pikiran? Apa, teman-teman? Oke, good job. Jadi, peta pikiran itu merupakan suatu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dalam berbagai
sudut. Nah, teman-teman, dalam menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan atau ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus menentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Lalu yang kedua, mencatat kalimat penjelas dari ide pokok. Dan tentunya dalam bentuk poin-poin. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah dengan menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas ke dalam suatu bagian peta pikiran. Nah, untuk berlatih sekarang teman-teman, yuk kita baca teks terlebih dahulu yang berjudul Sumber Energi Panas di halaman 41 sampai 42. Yuk kita baca bareng-bareng teman-teman. Setelah itu kita cari tahu peta pikirannya. Oke, siap? Oke. Nah, baik teman-teman, setelah tadi teman-teman membaca bersama tentang sumber energi panas, di sini dapat kita buat peta pikirannya. Di sini sudah ada judul teks dari teks eksplanasi yaitu sumber energi panas. Kita di sini kita cari dari 5 paragraf ya, teman-teman. Di sini yang pertama ada kata kunci pertama di paragraf pertama, lalu kata kunci kedua, ketiga, keempat dan kelima. Lalu di sini juga ada pokok pikiran dari setiap paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Coba sekarang Bunda akan tanya. Kata kunci pertama di paragraf pertama tadi apa ya? Apa teman-teman? Oke, sumber energi panas. Lalu kata kunci kedua di paragraf 2 kira-kira apa ya? Apa teman-teman? Suhu matahari. Good job. Selanjutnya kata kunci ketiga di paragraf 3. Apa ya? Apa teman-teman? Oke, sebab akibat panas matahari. Lalu coba kata kunci yang keempat pada paragraf 4, kira-kira apa ya? Apa? Fotosintesis. Oke, good job. Selanjutnya, kata kunci kelima pada paragraf kelima, apa ya? Apa teman-teman? Oke, manfaat panas matahari. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah buat kata kunci dari setiap paragraf, sekarang kita cari pokok pikiran setiap paragraf. Coba di paragraf pertama kira-kira pokok pikirannya apa ya? Apa teman-teman? Oke, sumber energi panas. Contoh sumber energi panas yaitu adalah matahari. Lalu pokok pikiran paragraf yang kedua, kira-kira apa ya? Di situ ada kata kuncinya itu adalah suhu matahari. Kira-kira pokok pikiran yang kedua apa ya? Di paragraf 2 apa? Oke, suhu panas matahari sangat tinggi, yaitu mencapai 6.000 derajat Celcius. Lalu, di sini di paragraf 3 ada kata kunci sebab akibat panas matahari. Kira-kira pokok pikiran dari paragraf ketiga itu apa ya? Apa teman-teman? Oke, good job. Panas matahari menyebabkan udara menjadi hangat. Lalu untuk kata kunci keempat di paragraf 4 itu kan fotosintesis nih teman-teman. Kira-kira pokok pikiran paragraf keempat apa ya? Apa teman-teman? Oke, energi panas matahari dapat membantu proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Lalu ini yang terakhir, kata kunci kelima pada paragraf 5 itu ada manfaat panas matahari. Kira-kira pokok pikiran dari paragraf 5 apa ya? Apa teman-teman? Oke, pemanfaatan panas matahari. Nah, teman-teman, dari kata kunci paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5, lalu dari pokok pikiran paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5 di sini dapat kita ringkas bahwasanya salah satu sumber energi panas adalah matahari. Panas sinar matahari sangat tinggi, mencapai 6.000 derajat Celcius, sehingga menjadikan udara di bumi ini hangat. Panas matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, banyak aktivitas yang memanfaatkan panas matahari.
hari. Nah, dari kata kunci, dari pokok pikiran setiap paragraf ini sudah kita dapatkan ringkasannya. Lalu kita akan cari tahu kesimpulannya apa sih dari teks eksplanasi yang berjudul sumber energi panas ini. Apa ya kesimpulannya? Oke, salah satu sumber energi panas adalah matahari. Panas matahari sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Oke, good job teman-teman. Terima kasih sudah membantu Bunda untuk menjawab pertanyaan pada peta pikiran teks sumber energi panas. Good job. Oke. Selanjutnya kita akan fokus ke IPS nih teman-teman. Di IPS kita akan mempelajari tentang dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Interaksi yang terjadi di antara keduanya akan memberikan pengaruh bagi manusia dan lingkungan. Seperti apa sih contohnya teman-teman? Nah, contohnya itu di sini ada interaksi manusia yang mempengaruhi lingkungan alam, yaitu penebangan pohon di hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Lalu contoh untuk lingkungan alam yang mempengaruhi kegiatan manusia itu apa sih? Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Contoh lingkungan alam yang mempengaruhi kegiatan manusia adalah lingkungan yang sejuk, tanah yang subur, dan air yang cukup sehingga dapat menjadikan para petani ini untuk berhasil berpanen ya, untuk pertanian. Nah, teman-teman, interaksi manusia dengan lingkungan alam akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kira-kira apa ya? Nah, di sini dapat kita lihat nih teman-teman, interaksi manusia dan dengan lingkungan alam. Dampak positifnya yaitu yang pertama, semakin hijau dan semakin sejuknya bumi kita karena banyaknya tumbuhan hijau. Lalu dampak positif yang kedua yaitu adanya keseimbangan alam terjaga. Lalu yang terakhir dampak positifnya yaitu adalah ekosistem yang ada di bumi ini terjaga juga. Selain dampak positif ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama yaitu terdapatnya pencemaran terhadap lingkungan, baik itu pada air maupun udara. Biasanya ini terdapat pada bidang usaha pertambangan dan perikanan lalu perindustrian juga. Dampak negatif yang kedua yaitu adalah kerusakan tanah karena terlalu berlebihan menggunakan pupuk. Maka dari itu para petani harus menggunakan pupuk dengan bijak atau secukupnya. Dampak negatif yang ketiga yaitu adalah bisa saja terjadi bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Setiap kegiatan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Maka dari itu di sini teman-teman kita harus pilih-pilih kemungkinan yang dapat dilakukan, yang mendapatkan positifnya banyak dan berharap negatifnya lebih sedikit untuk meminimalisir kerusakan yang ada di bumi ini. Nah, sekarang teman-teman, yuk kita eksplorasi dampak positif dan negatif pada beberapa kegiatan manusia yang ada di sekitar kita. Nih, contoh yang pertama yaitu adalah peternakan ayam. Kira-kira apa sih dampak positif dari peternakan ayam? Oh, ternyata teman-teman, dari peternakan ayam ini dampak positifnya itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, lalu memenuhi kebutuhan hidup. Dampak negatifnya apa nih? Oh, ternyata dari dampak negatif peternakan ayam itu ada pencemaran berupa fases, lalu dapat menimbulkan penyakit yang dapat menular kepada manusia. Maka dari itu teman-teman, kita harus memanage dengan baik agar tidak menghasilkan dampak negatif. Selanjutnya, kira-kira dari gambar ini maksudnya apa ya teman-teman? Kegiatan apa? Pertambangan pasir. Nah, dampak positif dari pertambangan pasir yaitu adalah meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan. Di samping dampak positif, ada dampak negatifnya juga nih teman-teman dari pertambangan pasir, yaitu meningkatnya polusi udara dan kerusakan pada tanggul sungai. Lalu
Nih, yang ketiga, ini ada kegiatan manusia dengan lingkungan apa ya, teman-teman? Ini apa? Oke, perkebunan sawit. Nah, untuk perkebunan sawit ini memiliki dampak positif dan negatifnya juga. Untuk dampak positifnya yaitu bisa memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, tapi di sini ada dampak negatifnya, yaitu terutama pada limbah industri maupun produk dari industri kelapa sawit. Selain limbah yang menyebabkan polusi udara, kelapa sawit juga dapat menyebabkan bencana alam karena semakin banyak pabrik-pabrik kelapa sawit itu dapat menyebabkan polusi udara. Nah, itulah beberapa kegiatan manusia yang berdampak positif dan negatif. Nah, baik teman-teman, untuk sekarang kita akan fokus ke pembelajaran IPA, yaitu pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang kita lakukan banyak yang membutuhkan energi panas. Ada jenis kegiatan yang memerlukan energi panas lebih banyak, ada juga jenis kegiatan yang memerlukan energi panas lebih sedikit. Coba contohnya nih teman-teman, ketika kita akan mengeringkan sarung tangan ini, kira-kira membutuhkan energi panas lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit dibandingkan dengan kita menjemur sweater ya. Ketika kita menjemur sweater, otomatis kita membutuhkan energi panas yang lebih banyak. Selanjutnya nih teman-teman, antara rambut anak laki-laki dengan antara rambut anak perempuan, kira-kira lebih banyak memerlukan energi panas mana? Yang laki-laki atau perempuan? Yang perempuan, karena yang perempuan panjang dan tebal sehingga memerlukan energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan rambut laki-laki atau rambut anak laki-laki. Itu adalah beberapa kegiatan yang memerlukan energi panas yang lebih banyak dan lebih sedikit. Panas atau kalor dapat mempengaruhi sebuah benda karena benda tersebut mengalami pemuaian atau bertambahnya panjang, lebar, luas ataupun volume. Contohnya yang pertama yaitu adalah pemasangan sambung pada rel kereta api. Itu kenapa ada celah. Nah, untuk apa sih celah yang ada pada rel kereta api ini? Nah, itu untuk mengantisipasi agar si relnya ini tidak bengkok, karena ketika besinya itu terkena panas itu akan memuai, akan lebih melebar dan lebih panjang. Selanjutnya yaitu ada peristiwa pecahnya gelas kaca yang dituang air panas. Itu juga disebutkan dengan mengalami pemuaian. Lalu contoh pemuaian yang ketiga yaitu adalah ban sepeda yang dipompa udara menggunakan udara yang banyak dan mengeras, akan meletus ketika berada di bawah sinar matahari. Jadi nih teman-teman, untuk teman-teman yang sering sekali memompa sepeda, ketika memompanya itu kalau bisa tidak langsung di bawah sinar matahari, karena semakin tinggi tekanan udara dan semakin panas itu akan membuat ban pada sepeda teman-teman itu memuai ya teman-teman. Selain pemuaian, benda juga dapat mengalami penyusutan jika didinginkan. Penyusutan adalah perubahan benda karena menurunnya suhu yang berakibat pada pengurangan panjang, lebar, luas, ataupun volume benda. Contoh penyusutan adalah kabel listrik yang dipasang kendor atau tidak tegang dengan tujuan tidak terputus ketika malam hari yang dingin. Nah, penurunan suhu ini yang menyebabkan kabel listrik berkurang panjangnya. Itu adalah penyusutan. Nah, teman-teman, selain pemuaian, benda juga dapat mengalami penyusutan jika didinginkan. Penyusutan adalah perubahan benda karena menurunnya suhu yang berakibat pada pengurangan panjang, lebar, luas, ataupun volume dari benda tersebut. Contoh penyusutan adalah kabel listrik yang dipasang kendor
atau tidak tegang dengan tujuan agar tidak putus ketika malam hari yang dingin. Penurunan suhu menyebabkan kabel listrik berkurang panjangnya. Nah, jadi itulah beberapa pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat memuai dan dapat menyusut. Coba perhatikan tabel contoh pemuaian dan penyusutan berikut. Contoh peristiwa yang pertama yaitu adalah pemasangan keramik pada lantai. Kira-kira itu terjadi pemuaian atau penyusutan ya teman-teman? Terjadi apa? Pemuaian. Alasannya apa? Karena perbesaran volumenya masih dapat ditampung oleh jarak tersebut, sehingga lantai tidak akan terangkat. Karena kalau misalkan tidak diberikan jarak, si keramik itu akan memuai ketika terkena suhu yang panas. Contoh peristiwa yang kedua yaitu ban sepeda yang kempes karena diletakkan terlalu lama di lantai. Kira-kira mengalami pemuaian atau penyusutan ya? Mengalami penyusutan. Alasannya karena apa? Karena suhu roda itu menurun, maka udara yang ada di ban akan menurun juga, sehingga menyebabkan penyusutan atau ban sepedanya kempes nih teman-teman. Kalau bisa berarti teman-teman jangan lama-lama ditaruh di lantai. Contoh peristiwa yang ketiga yaitu adalah agar-agar cair yang membeku. Nah, agar-agar yang cair lalu membeku, kira-kira terjadi pemuaian atau penyusutan ya? Terjadi penyusutan, karena yang tadinya air agar-agar itu agak penuh di wadah, ketika sudah membeku dia akan agak mengecil dan mengeras. Alasannya apa? Karena adanya penurunan suhu, maka ukurannya sedikit berkurang tetapi volumenya tetap. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh peristiwa yang sering terjadi di kehidupan kita terkait pemuaian dan penyusutan. Sekarang kita memasuki duniawi dan ukhrawi. Maha suci Allah yang menciptakan alam ini. Besi-besi yang keras dapat dilunakan dengan api panas. Dengan demikian, manusia dapat memanfaatkannya untuk membuat berbagai kebutuhan seperti jembatan, jalan, dan rangka bangunan. Jika besi yang keras dapat dilunakan dengan panas, pastilah hati kita lebih bisa dilunakan. Karena Allah menciptakan hati kita dengan kasih dan sayangnya. Hati dapat dilunakan dengan Al-Quran. Hati yang lembut adalah hati yang mudah untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Ayolah teman-teman rajin membaca dan menghafal Al-Quran agar Allah memberikan kelembutan pada hati kita untuk selalu senang berbuat baik. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, alhamdulillah, terima kasih sudah selesai pembelajaran hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga materi ini bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya teman-teman, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Cukup sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan untuk menghubungi wali kelasnya masing-masing. Bunda akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Bye-bye.